dibantu oleh beliau, dan alhamdulillah kita saat ini tanah yang punya Pak John Sindayang itu sudah SHM. Nah, jadi sudah SHM artinya clear, dan ternyata kalau dari pengukuran BPN cuma 4,4 hektar yang ada di situ, dan insya Allah sementara ini cukup kalau buat konsumen yang ada. Jadi kita akan prioritaskan untuk proses legalitas tanahnya. Setelah ada dari Pak John Sindayang itu SHM, maka kita akan peralihan kepada Kompolnas menurunkan haknya menjadi HGB. Itu yang akan kita lakukan. Jadi sudah clear di situ. Sudah ada SHM-nya, sudah dari BPN, sudah clear. Nah, kemudian proses perizinannya, karena di situ adalah proses perizinannya harus melalui KRK, konfirmasi peruntukan ruangnya. Nah, kebetulan kalau di luar Jawa itu ada satu proses mekanisme, karena mereka juga membutuhkan investor. Jadi kalau seandainya di situ memang peruntukannya bukan perumahan, itu dibukalah tahap proses perubahan peruntukan. Berbeda dengan di Jabotabek ini sudah penuh lah, kalau kita membangun rumah diusahakan kita harus clear di masalah peruntukan lahannya, terutama lahan yang dipergunakan itu harus perumahan, ada perumahan kepadatan tinggi, sedang, nah itu dan sebagainya. Nah, hal yang itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau di luar dari wilayah Jawa, karena mereka memungkinkan masalah seperti itu, mereka masih membuka, dan alhamdulillah mungkin mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan itu bisa terrealisasi. Nah, masalahnya setelah selesai legalitas tanah, itu ada perubahan dalam proses perizinan. Yang tadinya kita mengenal izin membangun IMB, nah sekarang ini ada PBG, PKKPR, yang dulunya ada izin lokasi, sekarang ada namanya PKPR. Nah, ini yang membutuhkan satu kesabaran. Kenapa? Perubahan itu harus dari pusat setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Karya, bahwa ketika perubahan itu harus ada satu sinkronisasi antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah. Tapi ini implikasinya kepada kita sebagai pengembang-pengembang atau developer-developer yang mengharuskan proses perizinan, ini terkendala. Di daerah tidak berani mengambil keputusan. Kenapa? Terkait dengan audit, takutnya ada penyimpangan dan lain sebagainya. Dan ini butuh waktu yang lama. Ini terkait dengan masalah ini kita sudah melakukan, contohnya di Pemda Tangerang, Tiga Raksa, hampir kita itu 5 bulan di TikTok masalahnya kebijakan itu, dan akhirnya tapi alhamdulillah sudah ada solusinya. Setelah, kalau dulu zaman dulu ada izin lokasi, pertama setelah peruntukan ruang ada yang namanya izin prinsip atau IPPT, kemudian ke PRT, ke BPN, baru nanti dikonfirmasi ke PTSP untuk mengeluarkan izin lokasi. Nah, kalau sekarang ada perubahan seperti ini, ternyata daerah belum bisa melakukan itu karena terkait dengan masalah elektronisasi. Artinya semua sistemnya itu sudah harus ter-online. Jadi semua seperti, dan ini menjadi kendala. Nah, hal yang semacam inilah jadi kepengurusan di perizinan juga menjadi kendala bagi kami sebagai seorang developer. Tapi itu bukan menjadi halangan. Makanya kita tetap terus berkomunikasi. Nah, baru-baru ini kita bisa ada jawaban, dan selalu komunikasi dengan BKPM pusat seperti apa langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah yang kita lakukan memang setelah dapat PKKPR ini kita boleh paralel. Paralel seperti apa? Ya, paralelnya kalau udah PKPR bisa dilakukan perizinan UKL UPL-nya, andalalinnya, tanah makamnya, set plan-nya dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi kalau belum itu terrealisasi sebagai PKPR, itu belum bisa dilakukan, kecuali dari pihak Pemda ada saran-sarannya supaya paralel kita mempersiapkan.